Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Selamat Tuhan. Saya berdoa dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di rumah ya, yang sedang mengikuti ibadah online pada hari ini. Biarlah kita semua dalam kondisi yang sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Mari semuanya kita mau naikkan pujian, kita mau nyembah Tuhan lebih lagi, kita mau siapkan hati kita. Bapak, terima kasih Yesus buat hari ini Tuhan, untuk merasakan kasih-Mu Tuhan, mengenai ucapan syukur kami, menyatakan Tuhan,
penjuru bumi Tuhan. Hanya nama-Mu yang ditinggikan dan diagungkan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau Allah sumber kekuatan kami Tuhan. Kau Allah yang mampu memulihkan keadaan kami Yesus. Biar bumi boleh bergoncang Tuhan, tapi biarlah kaki kami tetap kuat berdiri teguh. Karena kami berjalan bersama Engkau Yesus. Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, Engkau yang memberikan perlindungan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar setiap jemaat-Mu Tuhan yang boleh mengikuti ibadah online pada pagi hari ini Yesus, biarlah Engkau yang jamah Tuhan. Biarlah yang saat ini sedang lemah dan saat ini sedang sakit Tuhan, kami mau percaya Tuhan, Kau menjadi tabib dari segala tabib Tuhan. Kau menyembuhkan setiap keadaan jemaat-Mu Tuhan. Kau biarlah menggantikan setiap duka cita dengan sukacita yang luar biasa Tuhan daripada-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, kami lagi katakan amin. Haleluya. Haleluya. Biarlah hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Dan biarlah kita mau bermasmur untuk Tuhan, karena perbuatannya yang ajaib untuk kita. Amin. berkesudahan di dalam hidup kita. Haleluya.
pertama seharusnya kita bisa berjumpa, ada perjamuan kudus, tapi karena sesuatu hal kita masih beribadah seperti ini. Dan harapan saya jemaat GKI Sahabat Allah di mana saya berada pada hari ini dan teman-teman yang mungkin mengikutinya sudah bisa menikmati secara virtual firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan menjadi berkat buat kehidupan kita. Dan pagi ini saya memberi tema judul yaitu bahwa ambillah sebuah keputusan bahwa Tuhan menjaga hidupmu. Dan sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Sudah berkasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau memberkati setiap kami di mana saja jemaat Tuhan berada pada pagi hari ini. Berkati yang hari ini sedang kurang sehat atau tidak sehat, buatlah mereka bangkit kembali dan menikmati akan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan melihat di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang berikutnya. Saya akan bacakan beberapa ayat lebih dahulu sebelum kita nanti menikmati kebenarannya. Kita baca dalam Mazmur 121 ayat yang pertama. Nyanyian Syarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Di ayat yang pertama ini menarik sekali. Judulnya adalah Tuhan penjaga Israel, dan kalimatnya ditulis tentang nyanyian Syarah. Syarah adalah di mana orang dalam perjalanan untuk menunaikan sebuah ibadah ke sebuah tempat, dan pada waktu itu bangsa Israel adalah ke Yerusalem. Setahun bisa 3 kali. Saudaraku yang kasih Tuhan, tanpa disadari, hidup saudara dan saya ini juga sedang bersiarah ke arah mana? Ke arah rumah Tuhan. Dalam siarah ini kita perlu, dalam perjalanan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, dan kemungkinan demi kemungkinan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau belajar dari Daud, bahwa Daud ini mengambil keputusan dalam perjalanan siarah ini, yaitu Tuhan itu menjadi penolong dalam hidupnya. Tuhan menjadi penjaga dalam kehidupannya. Dikatakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Saya berkata bahwa Daud mengambil keputusan yang benar. Karena apa? Dia melayangkan matanya ke gunung-gunung. Pada zaman dahulu, gunung-gunung itu merupakan tempat perhentian daripada Tuhan. Jadi kita tahu bahwa gunung-gunung ini tempat perhentiannya Tuhan, gitu ya. Dikatakan bahwa di dalam Keluaran 19 ayat yang ketiga, lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Di gunung, pada zaman dulu, bangsa Israel berpikir bahwa tempat perhentian Tuhan itu adalah gunung. Kalau Daud berkata bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dia berarti tidak mengharapkan pertolongan dari yang lain. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, walaupun dia pernah mengalahkan Goliat, dia pernah mengalahkan singa dan beruang, dia punya otoritas kekuatan, tapi dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan dia juga tidak mengandalkan kekuatan orang lain, mungkin bala tentaranya, pasukannya, dan lain sebagainya. Dia hanya butuh sebuah pertolongan, yaitu dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku. Jadi dia melihat di mana tempat perhentian Tuhan, dan itulah yang dia harapkan. Jadi keputusan inilah yang seharusnya saudara miliki dalam hidup ini, bahwa kita mesti fokus dan mengharapkan akan Tuhan di dalam hidup kita, dalam perjalanan syarah kita ini
ke rumah Tuhan dengan mengharapkan akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak kekuatan kita, bahkan tidak kekuatan orang lain, tapi butuh kekuatan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi ternyata kalau kita ini menjauh dari Tuhan, kita pasti menggunakan kekuatan kita sendiri, bahkan kekuatan orang lain. Di masa-masa seperti ini, kita butuh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, kepada Allah Yahweh dalam hidup kita. Dan inilah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi keputusan inilah yang harus saudara miliki. Kalau kita mengambil keputusan bahwa Tuhan ini ada Tuhan yang menjaga hidup kita, menolong hidup kita, ternyata keputusan ini akan kita miliki. Kita punya Tuhan yang begitu sempurna menjaga dan menolong kita. Dikatakan dalam firman Tuhan, saudara pengasih Tuhan, di dalam Mazmur 121 ayat yang kedua, dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi, kalau kita meletakkan hidup kita, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan pertolongan itu, kita punya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang punya otoritas, Tuhan yang punya power, yang berkata, yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan langit dan bumi, itulah Tuhan yang menjaga hidup kita. Jadi yang pertama, kalau kita itu mempercayakan hidup kita pada Tuhan, ternyata kita itu punya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang punya otoritas, Tuhan yang punya kuasa untuk menjadikan langit dan bumi. Itu Tuhan yang menyertai hidup kita, bukan Tuhan yang biasa-biasa saja, bukan Tuhan yang bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan yang punya kuasa. Itu yang harus saudara sadari pertama kali. Kalau saudara mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan, maka Tuhan menjaga engkau. Siapa yang menjaga hidupmu yang pertama kali? Ada Tuhan yang mempunyai kuasa. Itu sesuatu yang luar biasa yang saudara harus miliki di akhir zaman ini. Yang kedua, bukan Tuhan yang maha kuasa saja. Dikatakan di dalam Mazmur 121 ayat yang ketiga, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ditulis dengan jelas di ayat pertama, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Kaki kita itu letaknya di bawah, saudara, bukan di atas. Dan Tuhan ternyata yang menjaga kita ini bukan Tuhan yang maha kuasa saja, tapi Tuhan yang bisa melihat kita secara detail. Bahkan sampai bagian bawah itu, kaki kita, Tuhan mampu melihatnya. Sehingga dia berkata, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Kaki kita dedek aja, Tuhan tahu. Ketakutan Tuhan tahu. Jadi Tuhan yang bagaimana yang menjaga saudara dan menolong saudara. Kalau dia bukan menjaga tapi dia tidak punya kuasa, dia tidak bisa menolong. Tapi dia menjaga, dia punya kuasa, dia bisa menjadikan langit dan bumi. Dan Tuhan semacam inilah Tuhan yang melihat hidupmu secara detail, di dalam hidup saudara, apa yang terjadi dalam hidup saudara, yang paling bawah kaki goyah pun Tuhan tahu. Dan pemazmur berkata bahwa ia takkan membiarkan kakimu goyah. Betapa dahsyatnya, saudaraku, dalam hidup ini kita ngerti bahwa yang menyertai kita, yang menjaga hidup kita, yang menolong hidup kita adalah Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang tahu detail tentang kehidupan saudara dan saya.
Ini bagian yang kedua, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Hal yang ketiga, saudaraku, yang saudara ngerti bahwa siapa yang menyertai saudara. Dikatakan, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Yang menjaga kita ini ternyata Tuhan yang bisa menjaga kita seumur hidup kita. 24 jam. Kalau saudara ini punya rumah besar, ada seorang penjaga, dia tidak bisa menjaga hanya paling sip-sipan. Paling lama 24 jam. Dan itu menjaga itu bisa terlelap. Bisa tertidur kalau lelah. Tapi kita punya penjaga yang punya kuasa, yang tahu secara detail hidup kita, goyah tidaknya kaki kita, bahkan dia bisa menjaga 24 jam di dalam hidup kita. Itu sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita, dia menjaganya sedemikian rupa. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi yang menyertai kita ini betul selama-lamanya dalam hidup kita. Selama-lamanya bahkan tidak bisa terlelap. Berarti Tuhan mengawasi kita secara detail itu selama 24 jam. Ketika kakimu goyah, ketika ada masalah, dia akan menyelesaikan, membuat engkau kuat. Jadi saudara pengasih Tuhan, ini yang harus kita ketahui. Arti membuat kaki kita kuat, tidak goyah, artinya juga bukan sekedar Tuhan menyelesaikan masalah. Ketika masalah datang dalam hidup saudara, Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup saudara, supaya saudara bisa menanggungnya, supaya saudara bisa menyelesaikannya, supaya saudara bisa menghadapinya, sehingga engkau dibuat kakimu kuat, tidak goyah. Itu artinya juga seperti itu. Jadi di bagian ini kita mengerti yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan yang menjaga kita adalah Tuhan yang punya kuasa, punya power. Yang kedua, Tuhan menjaga kita, Tuhan yang menjaga, yang bisa melihat kita secara detail, melihat kaki kita. Dan yang ketiga yang kita tadi lihat bahwa Tuhan yang menjaga kita itu bukan sekedar 1-2 menit, tapi dia menjaga 24 jam, bahkan seumur hidup kita, selama-lamanya Tuhan menjaga kita. Kalau kita ngerti seperti ini, betapa kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Tuhan itu Tuhan yang menjaga hidup kita. Dikatakan saudaraku, di bagian yang berikutnya, ayat yang kelima, Tuhanlah yang menjaga kamu, Tuhanlah yang naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saya bacakan sekali lagi saudaraku. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Wow, luar biasa saudara Tuhan. Kalau kita ngerti seperti ini sangat luar biasa. Kalau saudara punya rumah besar, saudara meletakkan seorang penjaga, biasanya di depan pintu. Ada yang disebut dengan pos ronda atau pos jaga. Di situ diletakkan 1-2 satpam, nanti tengah malam berganti dan sampai pagi dan lain sebagainya. Selalu ada sekitar ada di depan. Tidak di kamar saudara sudah buat, adakah di kamar saudara sudah manggil satpam untuk menjaga? Sudah mungkin tidak, di depan biasanya. Tetapi Tuhan yang menjaga saudara itu near, begitu dekat dengan saudara, sangat dekat dengan saudara. Dikatakan di sebelah tangan kananmu, di sisi kita. Artinya bahwa Tuhan yang menjaga saudara itu tidak jauh dari saudara, bahkan ada bersama dengan saudara, dekat dengan saudara, dekat dalam kehidupan saudara. Dikatakan bahwa
Di sebelah tangan kananmu dia ada. Wow, kalau seperti ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan yang menjaga kita adalah Tuhan yang luar biasa. Perlukah saudara takut? Penjaga di luar. Kalau ada masalah saudara telepon, dia baru datang. Ini penjaga Israel, penjaga anak-anak Tuhan, yang namanya Yesus Kristus Tuhan dengan Roh Kudusnya. Dia menjaga kita dekat dengan kita, di sebelah tangan kanan kita, di samping hidup kita. Artinya bahwa kalau ada masalah, dia siap menolong kita. Dia sanggup menolong kita. Artinya dia tidak akan pernah terlambat untuk menolong hidup saudara dan saya, karena dia bersama dengan kita. Kalau kita ngerti seperti ini, sesuatu yang luar biasa, yang harusnya kita akan bersyukur di dalam hidup ini, bahwa kita harus mengambil keputusan, meletakkan hidup kita untuk melayangkan mata kita ke gunung-gunung Tuhan, untuk melayangkan mata kita di tempat perhentian Tuhan, supaya kita meletakkan hidup kita, mempercayakan hidup kita kepada Yesus Yahweh yang menjaga hidup kita. Kalau ini terjadi, kita akan mengalami sukacita di dalam hidup ini. Tidak akan pernah ada ketakutan. Memang hari ini corona, saudara boleh pakai masker, harus itu saudara, tidak boleh tidak. Saya juga pakai masker. Kemana kita pergi, saya pergi pakai masker. Kadang-kadang double dan lain sebagainya. Bukan berarti saya tidak percaya. Saya sedang bertanggung jawab dengan hidup saya. Tetapi di dalam hidup bagian hati kecil saya mempercayakan hidup saya melayangkan mata saya ke tempat perhentian Tuhan. Saya ingin berkata, Tuhan, Engkau yang sanggup memegang hidup saya. Tuhan, Engkau yang sanggup memegang hidup saya dari hari lepas hari. Dan saya akan bisa berkata, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan besertaku. Gada dan tongkatmu itulah yang melindungi aku. Saudaraku, itu harus terjadi dalam hidup saudara. Corona kita tidak tahu bentuknya seperti apa, gambarnya ya seperti itu kira-kira. Tapi saudara tidak pernah lihat secara nyata, nempel di mana kita tidak tahu. Kita percayakan hidup kita kepada yang namanya Yesus Tuhan. Maka kita tahu kita punya Tuhan yang menjaga kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tahu yang menjaga kita adalah Tuhan yang bisa melihat kita secara detail, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, goyahnya kaki pun dia tahu. Dan Tuhan yang menjaga kita adalah Tuhan yang tidak pernah terlelap. Dia akan menjaga kita dan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita bisa menanggungnya. Dan kita tahu bahwa ketika kita berseru pada dia, dia akan ada di sisi kita. Bukan segera datang, dia ada di sebelah tangan kanan kita. Berarti artinya bahwa dia ada di dalam hidup kita hari lepas hari. Sudah kasih Tuhan, ini akan menyenangkan dalam hidup kita. Kalau kita meresapi, wow, sesuatu yang luar biasa. Jemaat Tuhan di mana sudah berada pada hari ini, letakkan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan hidupmu dari hari lepas hari kepada Tuhan. Layangkanlah matamu ke tempat perhentian Tuhan. Nantikan dia, dari mana datangnya pertolonganku. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hal berikutnya dikatakan ayat yang ke-6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Kita tidak bisa menghindari terbitnya matahari atau meniadakan terbitnya matahari, dan kita tidak bisa menghindari terbitnya bulan. Itu akan berputar dan sudah akan menghadapi. Dan firman Tuhan berkata, itu tidak akan pernah menyakiti. Masalah akan datang silih berganti dalam hidup kita,
akan selalu berganti-ganti. Selama hidup saya ini masalah tidak pernah habis, selalu ada dan ada. Tetapi janji Tuhan bahwa itu tidak akan pernah menyakiti kita, itu tidak akan pernah melukai kita, karena Tuhan menguatkan kaki kita, karena Tuhan melindungi akan hidup kita. Itulah Tuhan yang kita sembah, saudara pengasih Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Siapa yang bisa menjaga nyawa kita? Kecuali Tuhan. Dia yang bisa menjaga nyawa kita. Luar biasa. Bahkan ayat yang terakhir dikatakan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ketika engkau keluar, Tuhan menjaga. Ketika engkau masuk, Tuhan menjaga. Sekalipun saya kalau masuk rumah harus di fogging, disemprot, harus cuci tangan, itu peraturannya harus dilakukan. Tetapi saudara pengasih Tuhan, dari semuanya itu, yang mampu menjaga jiwa kita, yang mampu menjaga hidup kita, hanyalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan di hari-hari yang sudah akan lalu ini. Jangan lupa, layangkanlah matamu di tempat perhentian Tuhan. Arahkan hidupmu pada perhentian Tuhan dan nantikan Dia. Dia ada bersama dengan hidupmu dan Dia akan menyertai hidupmu. Itu sudah pengasih Tuhan yang saya bisa sampaikan pada minggu ini. Walaupun secara virtual, tapi saya harap sudah diberkati dengan apa yang ada, yang saya sampaikan pada pagi hari ini, dan menjadi berkat buat hidup saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi pada hari ini untuk kasih kemurahan-Mu. Biarlah hidup kami boleh melayangkan dan mempercayakan kepada Engkau. Dan kami tahu perlindungan dan penjagaan-Mu begitu sempurna. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati berkata, amin.